Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibillahi tauhid wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dhurriyyati wa ahlihi yurum bil jamil anbiya wal mursalin wa ila jamil malaikati wal muqarrabin wa jamil tabi'in wa ila jamil ulamaillah wa awliya ilahi ma kan wa ila jamil muhaddisin wal mufassirin khususan sayyidina al-Tabari wa syaikhul qadr al-Jilani fa syekh Fakhruddin ar-Razi wa syekh al-Qurtubi wa syekh al-Mubashir wa syekh al-Mahalli wa syekh al-Nasyuti wa syekh Sulaiman al-Jamal wa syekh al-Ashrawi wa syekh al-Mashawkani wa syekh Mahmud al-Alusi wa syekh Nawawi al-Badani wa syekh Ahmad Mustafa al-Narawi wa syekh Tahir al-Mu'ashir wa syekh Mutawalli al-Sya'rawi wa syekh al-Tawbi wa syekh Wahab al-Zuhairi wa syekh Muhammad Ali al-Shawkuni wa syekh Quraisyah wa Husain al-Laki Fisri Mustafa Rambang wa al-Jamaah Syekhina Masyakhina Syekhina Syekh lahumul Fatihah. Kados ingkang kita sampun semerapi bilih abah kali jamaah umroh nggih. Dados 2 Jumat niki ingkang ngisi insyaallah kula. Terus lajeng karena napa nggih namung 2 Jumat mawon dados 2 Jumat niki mboten damel bulul maram. Terus sing bulul maram pun ditutup mawon. Kula bakal nerangaken ayat insyaallah manfaat mangke. Dados 2 pertemuan niki insyaallah kula badhe maos surah Al-Baqarah ayat 114. Jumat berikutnya insyaallah ayat selanjutnya niku 115. Insyaallah mungkin manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kula waos surah Al-Baqarah ayat 114. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Kula maknani waman utawi sapa iku azlamu luweh nganiaya mimman tinimbang saking wong mana akan ngalang-alangi sapa ya simman masajidallahi ing pira-pira masjid Allah ayyuzkara ing yen to ditutur ayyuzkara ing yen to ditutur fiha ing dalem masjid apa ismuhu asmane Gusti Allah wa sa'alan tumindak sapa ya simam mana'a fi kharabiha ing dalem ngerusak masjid. Ulaika utahe mungkono-mungkono mamana'a iku makana ora ana iku lahum kedue ulaika apa ayyadkhuluha yen to mlebu sapa ya si ulaika ha ing masjid illa khaifin angin padha wedi kabeh. Iku lahum tetep kedue ulaika fit dunya ing dalem dunya khizyun utawi ino walahum lan iku tetep kedue ulaika fil akhirati ing dalem akhirat azabun utawi siksa azimun kang agung. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Asbabun nuzuli ayat 114 niki niku sangat banyak riwayatnya. Tenggone kitab Lubabun Nukul. Kitab Lubabun Nukul niki kitab karangane Syekh Jalaluddin Asyuti. Syekh Jalaluddin Asyuti niku insyaallah sampun masyhur. Tapi mungkin boten semerap ceritane lebih jauh. Bagi kula kali panjenengan sing santri, insyaallah tahu ngaji tafsir Jalalain. Lah, tafsir Jalalain niku sing aran niku awalnya
niku seorang guru yang bernama Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli niki nggih ngalim terus mengarang sebuah tafsir. Kirangan yo napa kaitane? Syekh Jalaluddin Al-Mahalli niku nulis surah Al-Kahfirin. Dados sing ditulis niku surah Al-Kahfirin. Sampai juz 30 mantun dilanjut surah Al-Fatihah. Dilalah kersane Allah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dereng nutupno tafsire. Tasik nduki Al-Fatihah, ngaitine nduki Al-Kahfi. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli seto. Terus akhirnya dilanjutno kali santri ini namanya nggih Jalaluddin, tapi Jalaluddin As-Suyuti. Enten sing ngomong Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini diwasiati sebelum Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dikengken nerusno tafsiri. Tapi ada yang mengatakan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini datang melalui mimpi tenggone mimpi Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga akhirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti nurusno tafsir Al-Jalalain dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Makanya jenengan sing tau ngaji Jalalain niku mesti rada heran. Tafsir Jalalain niku kaitane teng mboten surah Fatihah, tapi surah Al-Baqarah. Surah Fatihah itu mburi, jenengan tinggal lihat enggak ada Jalalain. Surah Fatihah itu tenggone mburi piyambak. Itu untuk memisahkan antara sing ngarang guru nih, Jalaluddin Al-Mahalli niku wau ngarang duki Al-Kahfi sampai Al-Fatihah, makanya Al-Fatihah salah wingking. Terus santri ini muridnya mengarang dari Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Lah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti niku ngendika tenggone kitab Lubabun Nubul teng mriki diceritaken akhraja Ibnu Abi Hatim min at-Thariq an Ibni Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Abbas, qaul inna Quraisyan mana'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sholata indal Ka'bati fil Masjidil Haram. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Ayat niki itu ditujukan kepada orang Quraisy, maksudnya ini wong Quraisy yang mana orang Quraisy itu mencegah Nabi sholat di dalam Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat niki. Enten mana yang mengatakan wa akhraja Ibnu Jarir an Ibni Zaid, diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Ibnu Zaid qaul nazalat fil musyrikina hinna saddu Rasulullah an Makkah yaumal Hudaybiyah. Dados ayat niki turun itu ditujukan kepada orang-orang musyrik yang mana orang-orang musyrik itu mencegah Rasulullah masuk Makkah, dan itu terjadi ketika hari tahun Hudaybiyah. Hudaybiyah itu peristiwa yang terjadi tahun 6 Hijriah. Terus Kanjeng Nabi sampun hijrah sampun teng Madinah ketika bulan Dzulqa'dah, awal bulan Dzulqa'dah Kanjeng Nabi niku ngipi. Tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah Kanjeng Nabi niku ngipi umroh bersama para sahabat. Bahkan di dalam mimpinya ini Kanjeng Nabi sangat detail. Kanjeng Nabi niku nopos getawaf gesai ngantos Kanjeng Nabi niku bermimpi sangat detail. Para sahabat niku tahallul wonten sing gondol wonten sing boten. Di tahallul niku nggih sing sae gondol tapi mboten gondol nggih mboten napa-napa. Lah, ketika Kanjeng Nabi mimpi seperti itu, terus Kanjeng Nabi ngelompokno para sahabat. Ayo ngelompokno para sahabat, ayo berangkat umroh. Niki enten hubungane. Ayo berangkat umroh. Akhirnya Kanjeng Nabi beserta para sahabat, Kanjeng Nabi ngajak garwane sing namanya Ummu Salamah. Lajeng Kanjeng Nabi umroh bersama para sahabat niku sampai ngumpul 1.400 sahabat. Wakila 1.500.
jumlah yang sangat besar. Niku cara numpak bis niku 30 bis. Cara numpak bis niku 30 bis. Di tahun segitu perjalanan mobilisasi dari Madinah ke Mekah tidak ditempuh dengan kendaraan yang menggunakan mesin damel unta. Niku ditempuh selama 450 km. Niku kula met niku cara kene niku nang Pekalongan. Saking adol. Berarti Semarang niku kasih terus Semarang niku dereng 100 kilo. Niku ngantos Pekalongan. Jadi umpama perjalanan teko Pekalongan tenggone Wadung, Kanjeng Nabi melakukan perjalanan dari Madinah tenggone Mekah, dilalah ndugi Hudaybiyah. Kanjeng Nabi niku dihadang oleh pasukan musyrik. Gak oleh mlebu Mekah. Sehingga Kanjeng Nabi mengutus Sayyidina Utsman. Awalnya yang diutus itu Sayyidina Umar. Diutus untuk melakukan negosiasi dengan orang-orang musyrik Arab. Lajeng akhirnya Sayyidina Utsman berangkat negosiasi. Terus Sayyidina Utsman itu ditawan, boten balik-balik. Sehingga ada hoax, ada berita, lek Sayyidina Utsman ini dibunuh oleh pasukan orang musyrik Arab. Sehingga sak mantune niku Kanjeng Nabi sudah berita niku sudah sangat menyebar. Kanjeng Nabi ngantos dawuh la nabroha hatta najizal qaum. Kita tidak akan beranjak dari sini sebelum memerangi mereka. Karena berita yang tersebar niku Sayyidina Utsman sampun terbunuh. Mantun niku Kanjeng Nabi mengumpulkan semua sahabat. Terus dibaiat karo Kanjeng Nabi. Peristiwa baiat niki terkenal dengan baiat Ar-Ridwan. Itu terjadi di Hudaybiyah. Ketika Sayyidina Utsman niku dereng dugi, karena memang isunya niku terbunuh, Kanjeng Nabi niku nyepeng astane piyambak. Terus Kanjeng Nabi matur hazi an Utsman. Ini baiatnya Utsman. Lajeng mantun niku ternyata Sayyidina Utsman dugi. Oh ternyata beritanya salah. Ternyata Sayyidina Utsman dugi. Mantun niku Sayyidina Utsman dibaiat piyambak kali Rasulullah. Sak mantune dibaiat. Terus akhirnya kedua belah pihak orang-orang Islam beserta pihak orang-orang musyrik Mekah Arab niku melakukan negosiasi. Pihak orang-orang musyrik niku cara sakniki niku diplomatnya, sing negosiatornya niku Suhail bin Amr. Suhail bin Amr niki sangat membenci Rasulullah, tapi niku mlebet Islam dadi sahabat Kanjeng Nabi. Begitu juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu awalnya memerangi Kanjeng Nabi. Ketika perang Uhud niku Khalid bin Walid tasik merangi Kanjeng Nabi. Tapi setelah itu Khalid bin Walid menjadi tidak hanya sahabat, komandan perang kepercayaan Rasulullah. Dados lewat cerita niki, kita niku sakjane mboten saged memvonis seseorang, iki misalnya ahli neraka, mboten angsal. Sebab bisa jadi orang yang memusuhi Islam sekarang itu nantinya menjadi sahabat, menjadi pejuang Islam. Cara sakniki ngoten. Lah, Suhail bin Amr sebagai utusan orang-orang musyrik Arab niku bersama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku sing dadi negosiatornya, diplomatnya orang Islam. Ketika itu melakukan perjanjian Hudaybiyah, gampangane cara sakniki itu surat perjanjian. Terus pihak pertama mengatakan ini, pihak kedua atas nama ini. Niku pihak kedua mengatakan, pihak kedua ini cara sakniki misalnya Muhammad itu ditulis Muhammad Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali menulis Muhammad Rasulullah, tapi Suhail bin Amr boten purun. Kita tidak mengakui Rasulullah. Sapa iku Rasulullah? Sehingga akhirnya Muhammad Rasulullah niku dicoret.
Rasulullah dicoret, tapi Sayyidina Ali mboten purun nyoret ceritane ini. Sayyidina Ali mboten purun nyoret. Moh Kanjeng Nabi bener-bener Rasulullah kok tak coret. Sehingga yang menyoret itu adalah Kanjeng Nabi piyambak. Kanjeng Nabi piyambak. Makanya ada yang mengatakan Kanjeng Nabi niku pada akhirnya niku saged maca. Ada yang mengatakan seperti itu karena di perjanjian Hudaybiyah niku Kanjeng Nabi niku sing nyoret kata Rasulullah. Tapi nggih bisa saja memang ummi, tetap ummi. Mungkin diduduno karo Sayyidina Ali lokasinya tulisan Rasulullah itu di mana sehingga tulisan Rasulullah itu dihapus oleh Kanjeng Nabi piyambak. Sehingga akhirnya Sayyidina Ali mengganti Muhammad bin Abdullah. Nah, salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah niku adalah orang-orang Islam sing sampun berangkat dari Madinah tenggone Mekah niku dikongkon balik maneh nang nggone Madinah. Sahabat niku kata sing kecewa. Termasuk Sayyidina Umar. Tapi nggih boten wantun sanjang teng Rasulullah. Sanjange niku teng Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Umar jare awak dhewe iki umroh kok ternyata gak umroh. Jenengan bayang mau teko Pekalongan kape nang Surabaya misale kape nang Wadung dugi kriyang kulo dihadang gak oleh mlebu. Jarak Hudaybiyah tenggone Masjidil Haram itu kurang lebih 25 kilo. Wis teko Hudaybiyah kurang 20 kilo dihadang boten nang salah mlebu. Akhirnya nopo? Salah satu poinnya karena Sayyidina Umar niku mengkecewa terus matur marang Sayyidina Abu Bakar. Jawab Sayyidina Abu Bakar niku nggih keren. Sayyidina Umar niku sahabat sing rasional, logikanya sangat bermain, sangat kuat logikanya. Niku sampai ngomong niku aku jadi Kanjeng Nabi di umroh kok ternyata gak sido umroh. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan Rasulullah itu Kanjeng Nabi itu utusan Allah, Rasulullah. Kalau Kanjeng Nabi bermimpi seperti itu, berarti itu memang nanti kenyataan. Tapi tidak dijelaskan lek umroh itu tahun iki. Sehingga salah satu poin perjanjian Hudaybiyah, orang-orang Islam dikongkon balik maneh nang Madinah untuk melakukan umroh 1 tahun lagi. Akhirnya ketika bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah, orang-orang Islam dari Madinah nang Mekah melakukan umroh itu akhirnya mundak dadi 2000. Awali 1400, awali 1500, tahun berikutnya niku sing budal niku wong 2000. Itu tidak termasuk anak dan perempuan. Lah, ketika berangkat sing tahun kedua, di tahun 7 Hijriah niku wau. Itu tenggone Madinah, itu lagi ada wabah, yaitu demam. Enten wabah demam. Sehingga ketika orang-orang Islam datang, niku wong-wong kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, niku ngenteni didelok. Dados dari dulu lokasi Mekah, lokasi Ka'bah itu memang berada di lembah, nang ngene cumbung nang ngisor ngeten. Dikelilingi oleh bukit-bukit. Lah sakniki nggih tetep kaya ngono, cuman dikelilingi mbek gunung-gunung. Ambek gedung-gedung, biyen dikelilingi gunung-gunung, biyen dikelilingi bukit-bukit, saiki dikelilingi gedung-gedung. Karena memang ada berita kalau nang gone Madinah niku ana wabah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy Mekah niku ndelok, ayo didelok wong-wong Islam iki, wong-wong Islam iki lemah mereka. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi beserta pasukan Islam, beserta sahabat sing berjumlah 2000 niku wong dugi tenggone Mekah, Kanjeng Nabi niku memerintahkan ketika tawaf agar para sahabat itu melakukan romal. Romal niku berlari-lari kecil. Cara basa Jawa niku ngincik. Jadi lari-lari kecil. Jadi ketika tawaf Kanjeng Nabi niku memerintahkan
lari-lari kecil. Itu untuk menunjukkan marang orang-orang kafir Quraisy Mekah, lek orang Islam itu kuat. Mari melakukan perjalanan adoh, terus nang kono ono wabah demam, ternyata orang-orang Islam kuat. Melakukan lari-lari kecil ketika tawaf. Ketika tawaf dugi Hajar Aswad, sepatnya tawaf, niku sampai dugi rukun Yamani melayu, lari-lari kecil. Dugi rukun Yamani sampai Hajar Aswad mana melampau pelan, melampau biasa. Itu terjadi sampai 3 putaran. Terus ternyata orang-orang musyrik Arab sing delok teko ndukur terus ngomong ternyata orang Islam kuat. Jadi akhirnya kan setelah 3 putaran itu orang-orang musyrik Arab wis mudun maneh, wis mudun gak ndelok orang-orang Islam maneh, sehingga Kanjeng Nabi ketika putaran keempat tidak memerintahkan para sahabat untuk berlari-lari kecil. Atas peristiwa koyo niki, akhirnya lari-lari kecil pada 3 putaran awal ketika tawaf niku menjadi sunnah. Padahal Kanjeng Nabi namung nglampahi namung pisan. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi masih ikut pisan itu sudah menjadi sunnah. Kanjeng Nabi tawaf niku mang 3 putaran awal itu dengan melakukan lari-lari kecil itu dilakukan hanya sekali. Tapi atas peristiwa itu akhirnya berlari-lari kecil pada 3 putaran tawaf hukumnya menjadi sunnah. Padahal Kanjeng Nabi melampaui namun pisan. Terawih nggih ngoten. Terawih Kanjeng Nabi niku jangan kita kira Kanjeng Nabi niku terawih setiap Ramadan selama 30 hari tenggone masjid, tidak. Kanjeng Nabi hanya terawih tenggone masjid niku hanya beberapa hari saja, namun 3 hari 4 hari. Tapi itu juga masih dilampaui hanya beberapa hari, itu menjadi sunnah. Kanjeng Nabi kunut subuh niku nggih mboten subuh terus, hanya beberapa kali saja. Tapi karena dilakukan oleh Kanjeng Nabi walaupun hanya beberapa kali, itu sudah menjadi bagian dari sunnah. Tapi ojo didawak-dawakno maneh. Biyen Kanjeng Nabi tahu ngodok salat subuh, berarti salat subuh lah ngodok subuh lah sunnah, tidak. Mboten kaya ngono maksudnya. Itu untuk jadi hukum lek tangine kawanen langsung dikodok. Dikodok misalnya tangi jam itu ya langsung tangi jam itu niku dikodok, gak usah ngenteni engko subuh maneh, tidak. Memang Kanjeng Nabi memang ditakdir karo Allah tangine kawanen itu pun bukan karena Kanjeng Nabi ceritanya itu. Itu untuk dijadikan hukum lek ono turu kok kawanen lakukan sholat qadha subuh niki misalnya. Pun dilanjut lagi. Nah, salah satu salah satu asbabun nuzulnya selain ini niku teng tafsir Al-Munir dikatakan ayat ini turun berkaitan dengan orang Romawi sing agamane Nasrani. Orang ini bernama Totlus, tok lan wausin. Totlus ini menyerbu orang Bani Israel, membunuh orang-orang yang dapat bertempur, menawan kaum wanita dan anak-anak. Jadi ayat ini memang asbabun nuzulnya sangat banyak. Ono sing nyatakan ini diturunkan bukan untuk orang musyrik sing menghadang Kanjeng Nabi, tidak, tapi untuk orang Romawi yang beragama Nasrani yang menyerang orang Bani Israel. Enten maneh teng tafsir Al-Qurtubi teng mriki dikatakan fadzakara al-mufassirun annaha nazalat fi Buhtanassor li'annahu kana akhraja Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan, ulama ahli tafsir ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan seorang raja yang bernama Buhtanassor. Buhtanassor ini raja saking Babil, agamane Majusi, itu menyerang kaum Yahudi dan merobohkan Baitul Maqdis. Tenggone tafsir karangane Buya Hamka itu dikatakan ini terjadi ketika 130 tahun setelah Sayyidina Isa diangkat.
Jadi wilayah Baitul Maqdis yang sekarang berada di Palestina itu ket biyen itu memang terjadi konflik. Ket biyen. Jadi ojo kaget nek sampai saat ini konflik itu masih terjadi. Cuman memang konfliknya yang sekarang itu bukan konflik agama. Jadi jenengan semerap oleh misal cerita kedi yang terjadi sekarang tentang Palestina, tentang Israel itu memang bukan konflik agama seperti halnya perang salib atau peristiwa dulu yang melibatkan perang antar agama, tidak. Israel itu awalnya itu ngeten jenengan jadi semerap. Biyen ketika tahun 33 sampai tahun 1933 sampai 1945 ketika perang dunia kedua niku wong-wong Yahudi itu dianggap sebagai apa nih kalau bisa dikatakan sebagai sampah oleh pimpinan Nazi Jerman. Mungkin jenengan wis tau kepireng ana wong jenenge Adolf Hitler. Hitler niki beserta pasukannya niku membunuh orang-orang Yahudi. Terus itu sampai 6 juta. 6 juta orang Yahudi yang terbunuh ketika tahun 33 sampai tahun 45, walaupun itu masih bisa diperdebatkan. Tapi karena itu terjadi, orang Yahudi dipateni kabeh ambek Nazi, ambek tentara Jerman, ambek tentara Adolf Hitler, sehingga orang Yahudi niku gak duwe tanah. Mari ngono tanah itu dikei karo Palestina. Sehingga kalau jenengan ningali peta yang keluaran tahun 47 itu tidak ada negara yang namanya Israel. Wilayah itu ya Palestina kabeh. Sebab orang-orang Yahudi dibantai kabeh entek. Akhirnya orang-orang Yahudi diparingi tanah ambek orang Palestina. Wis manggono nang kene. Akhirnya tahun 48 nggih, tanggal 14 Mei 1948 Israel memproklamirkan kemerdekaannya, akhirnya menjadi sebuah negara. Awalnya tanah titik, tapi suwe-suwe jupuk, jajah, akhirnya wilayah jadi gede. Jadi itu sebenarnya bukan konflik agama yang terjadi sekarang, tapi memang Israel yang menjajah Palestina. Awalnya memang tidak mempunyai wilayah, boten gak ada tanah Israel ini. Nah, balik teng ayat sebab Kanjeng Nabi, sebab ulama berbeda pendapat, maka waman azlamu mimman mana'a teng ayat niki niku nggih ulama berbeda pendapat. Teng mriki dikatakan ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ulaika teng ayat niki nggih, ulaika teng ayat itu ulama beda pendapat, wonten sing ngarani Bukhtanasor niku wau, enten sing ngarani pendapat Ibnu Abbas sing mengatakan bahwasanya yang dimaksud ulaika itu adalah an-Nasara. Ada yang mengatakan kaum musyrik Arab, nggih, seperti yang perjanjian Hudaybiyah niku wau. Jadi ulama berbeda pendapat, ulaika niku sinten? Bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Nasrani, bisa orang-orang musyrik Arab. Lah, sing menarik teng ayat niki Gusti Allah dawuh menggunakan lafaz masajid. Masjid itu adalah jamak saking masjid. Jadi masjid itu adalah jamak taksir saking mufrad masjid. Padahal sing dimaksud masjid namung siji. Ulama beda pendapat, saged Masjidil Aqsa, saged Masjidil Haram. Kan memang riwayatnya banyak. Jadi masjid niki redaksinya niku jamak, padahal yang dimaksud mufrad masjid siji. Pertanyaannya kenapa kok Allah menggunakan redaksi jamak padahal sing dimaksud adalah mufrad? Jawabannya yang dimaksud ini adalah Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu adalah tempat yang mulia, yang dimana di situ ada Ka'bah sebagai kiblat orang Islam, dan sholat nanggori jero Masjidil Haram itu nilainya lebih baik
daripada 100.000 sholat nanggone masjid liyane Masjidil Haram. Jadi sholat pisan nanggone Masjidil Haram itu nilainya lebih baik daripada 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Makanya disebut masjid karena banyak kemuliaan di sana. Mugi-mugi iso kula kali panjenengan saderenge sedo saged ditakdir saged sholat teng Masjidil Haram. Amin. Fadilah kalau satu sholat itu senilai 100.000 sholat. Makanya disebut masjid. Kanjeng Nabi dawuh nggih an Jabir bin Abdillah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Kanjeng Nabi dawuh sholat nang masjidku iki maksudnya Masjid Nabawi iku afdol lebih baik min alfi sholatin dari 1.000 sholat fi masiwahu selain Masjidil Nabawi illa Masjidil Haram kecuali Masjidil Haram. Jadi sholat nang Masjid Nabawi itu perbandingannya 1:1000. Wa sholatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwahu. Sedangkan sholat di dalam Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Tapi masya wis kaya ngene menilai jenengan ditakdir iso mrono marang sholat tahajud nang jero Masjidil Haram lek mulai ya tetep sholat tahajud. Kok jangan ngomong aku wis tau sholat tahajud nang Masjidil Haram wis berarti wis ping 1.000. Ya cok ngono. Jadi maksudnya seperti itu nggih memang fadilahnya memang keuntungannya sholat nang Masjidil Haram memang sampai seperti itu 1.000. Jadi makanya mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya sing hadir sadering saya saged ditakdir sholat nang Masjidil Haram. Sing nomor kali kalau memang ini yang dimaksud bukan Masjidil Haram tapi Masjidil Aqsa, tetap sholat nang Masjidil Aqsa itu mempunyai nilai yang lebih baik daripada masjid yang lain. Kanjeng Nabi nate dawuh, an Abi Darda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol sholatun fi Masjidil Haram mi'atu alfi sholatin wa sholatun fi masjidi alfu sholatin wa fi Baitil Maqdis khamsumi'ati sholatin. Riwayat saking Abu Darda, Kanjeng Nabi dawuh lek sholat nang Masjidil Haram iku nilainya 1.000, nang Masjid Nabawi iku 1.000, nang Baitul Maqdis iku 500. Tapi juga ada yang berpendapat riwayat saking Abu Dzar, sholatun fi masjidi afdhalu arba'i sholawatin fihi. Ada yang berpendapat sholat nang masjidku yaitu Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 4 sholat di dalam Baitul Maqdis. Jadi lek perbandingan 1 banding 4 berarti 1.000 banding 250. Jadi ada yang mengatakan nang Masjidil Aqsa itu perbandingannya 1 banding 500, ada yang mengatakan 1 banding 250. Nah, hanya 3 masjid niki yang nilainya itu berbeda dengan masjid yang lain. Jadi jenengan lek misalnya 10 hari terakhir bulan Ramadan cukup nanggone masjid kampung kita masing-masing. Itu nilainya sama dengan masjid yang di luar selain 3 masjid niku wau. Mungkin nonton sing lek malam sekian nanggone masjid iki, nanggone misalnya nang Masjid Sunan Ampel, nang Masjid Sunan Giri, atau ikut iktikaf bersama nanggone Masjid Akbar, itu nilainya sebenarnya sama dengan apa yang kita lakukan nanggone masjid nang kampunge awak dhewe. Jadi hanya 3 masjid ini sing nilainya berbeda, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, karena memang ulama ini berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud ulaika. Jadi sing dimaksud ulaika itu adalah orang-orang Nasrani,
maka orang-orang Nasrani itu wedi oleh mlebu Baitul Maqdis. Jadi wong-wong Nasrani niku wedi mlebu Baitul Maqdis ketika itu. Lek sampai keponangan, maka orang-orang Nasrani sing mlebu Baitul Maqdis itu akan dihukum oleh orang-orang Yahudi. Jadi kawasan Baitul Maqdis ini memang adalah kawasan suci 3 agama. Wong Yahudi yang nganggep itu adalah kawasan yang suci karena teng mriku ana tembok ratakan. Orang Nasrani juga menganggap itu adalah kawasan yang suci sebab teng mriku ana tempat yang dipercaya sebagai kelahiran Yesus yang mana mereka anggap sebagai anak Tuhan. Dan orang-orang Islam juga menganggap suci kawasan Baitul Maqdis karena Kanjeng Nabi dimi'rajkan dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Sehingga kawasan Masjidil Aqsa, kawasan Baitul Maqdis itu adalah kawasan suci 3 agama. Tapi yang sing berpendapat lain menurut tafsir As-Sawi, lek sing dimaksud tenggone ayat niki ulaika yaitu orang-orang musyrik, maka sing dimaksud niku adalah orang-orang musyrik niku tidak berani lagi masuk Masjidil Haram. Masjidil Haram biyen ketika Kanjeng Nabi tasuk wonten niku antarané Ka'bah sampai ngene sa'i niku pasar. Sehingga semua orang niku nggih karena itu kawasan ekonomi niku nggih kegiatan nggih mriku, baik orang Islam ataupun orang musyrik niku nggih teng mriku. Sehingga ketika ayat niki turun, baru ketika tahun 9 Hijriah, orang-orang musyrik itu dilarang masuk Masjidil Haram lagi. Gini ku teng surah At-Taubah ayat 28 teng mriku Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amin hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, karena itu jauhilah mereka mendekati Masjidil Haram tahun ini. Jadi ketika surah At-Taubah ayat 28 niku turun, semenjak itu orang-orang musyrik dilarang masuk Masjidil Haram. Lah, ulama niku berbeda pendapat. Bagaimana hukum orang kafir masuk masjid? Nang mriki teng tafsir As-Sawi dikatakan ikhtalafat al-madzahibu fi dukhulil kafir al-masjid. Famana'uhu al-malikiyah illa lihajah. Ulama niku berbeda pendapat bagaimana hukum orang kafir masuk nang masjid. Menurut mazhab Maliki, orang kafir itu dicegah masuk masjid, tidak boleh masuk masjid kecuali ada hajat, kecuali wonten keperluan. Niku menurut Imam Maliki. Wa fasala Asy-Syafi'iyah. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak seperti itu. Faqalu in azina lahu muslimun fi ghairil masajid as-salasah jaza wa illa fala. Menurut Imam Syafi'i, wong-wong kafir nggih iku oleh mlebu masjid lek oleh izin teko orang Islam kecuali masjid 3 illa fi ghairil masajid as-salasah, kecuali masjid 3. Jadi makanya biyen ketika Obama jadi presiden berkunjung nang Indonesia, iku Obama kan mlebu nang ngene Istiqlal. Itu memang boleh kalau orang Islam mengizinkan. Wa jawazahu al-Hanafiyah mutlaqan. Menurut Imam Hanafi boleh masjid mana saja, termasuk Masjidil Haram. Angsal mutlaqan lho. Apa Imam Hanafi mboten semerap surah At-Taubah ayat 28 niku mang nggih semerap. Pengertian Imam Hanafi. Tapi terus Imam Hanafi maksud ayat niku orang-orang musyrik gak oleh tawaf maneh nang gone sekitar Ka'bah. Jadi gak oleh maneh tawaf karena memang ketika itu wong-wong musyrik niku nggih tawaf. Tapi tawafnya itu menyembah berhala karena pada saat itu
sebelum terjadi peristiwa Fathu Makkah niku di sekitar Ka'bah niku banyak sekali berhala. Bahkan diceritakan sampai 300 swidak. Antara Safa Marwan niku ya ana berhala. Sebelum peristiwa Fathu Makkah, niku banyak sekali berhala di sekitar Ka'bah. Sehingga menurut Imam Hanafi, ayat 28 surah At-Taubah itu bukan melarang orang-orang musyrik masuk Masjidil Haram, tidak, tapi sing gak oleh niku tawaf nanggone Ka'bah. Pun balik mana teng Masjidil Haram. Saniki nopo batasi Masjidil Haram? Menurut sebuah pendapat, enten satu pendapat, sing dimaksud Masjidil Haram ya masjid itu Masjidil Haram itu mang. Jadi ya Masjidil Haram di wilayah masjidnya ya itu Masjidil Haram. Tapi wonten pendapat lintu, enten pendapat lintu yang mengatakan bahwasanya semua tanah haram itu adalah Masjidil Haram. Maka nih kalau niki wau beton niki kepingin kalau gambar banyak. Jadi semua wilayah tanah haram itu adalah masuk Masjidil Haram. Nopo dalile, nopo yang menjadikan penguat? Kanjeng Nabi niku ketika Isra Mi'raj. Itu Kanjeng Nabi Isra itu menurut pendapat yang kuat, itu Isra-nya itu mulai perjalanan Isra itu ndugi griyane Ummu Hani binti Abi Thalib. Yugone Abu Thalib. Jadi Kanjeng Nabi Isra niku ndugi griyane Ummu Hani. Tapi Al-Qur'an mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Padahal Kanjeng Nabi Isra-nya tidak dari mulainya tidak dari Masjidil Haram, tapi ndugi griyane Ummu Hani. Tapi kan Al-Qur'an mengatakan minal Masjidil Haram. Kenci, kula sadari ini kula tutup titik niki. Lah kula ketika umroh nggih, dereng haji, ketika umroh pertama niku tahun 2013 niku kula gadah misanan sing ngaos kanggone Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Maliki Al-Hasani. Misanan kula putrane Yai Iskandar Umar sing gadah pondok pesantren Darul Falah Kriyan niku ketika kula umroh niku kula diparani terus dijak teng Sayyid, dijak nang nggone nggen tilemi lari-lari sing mondok teng mriku. Banyak sekali ulama-ulama Indonesia niku biyene ngaji teng mriku. Niku ketika kula tumut ngaos teng mriku kula memang minta hari napa Sayyid niku ngaji, kula kepingin melok ngajine. Ketika mantun ngaos terus kula mantuk teng nggone nggen turune arek-arek niku. Terus kula matur, aku durung sembahyang isya iki man. Kula ket sembahyang mantun salat maghrib itu langsung berangkat. Terus kula dari sembahyang isya niki. Kula kepengin sembahyang isya nang Masjidil Haram. Terus santri-santrine Sayyid niku ngomong teng kula, sampeyan sembahyang nang kene, salat nang ngene iki wis padha karo salat nang Masjidil Haram. Gak usah nang masjid. Sayyid dawuh ngoten. Terus diceritani kados ngaten niku man. Jadi walaupun nggih mboten nang Masjidil Haram, selama niku teng tanah haram itu masih masuk wilayah Masjidil Haram. Dan pahala yang dikerjakan nanggone wilayah tanah haram itu sama dengan pahala yang dilakukan nanggone jero Masjidil Haram. Dan ini sing kula napa? Kula ajarkan nggih, yang kula ajarkan nanggone rombongan jamaah haji. Ketika kula haji niku kula dados ketua rombongan. Kula critani, pemane sing jamaah haji pun sepuh-sepuh pun sampean mboten usah bendina nang masjid, gak usah 5 waktu nang masjid, sampean sembahyang nang hotel mawon. Menurut Sayyid Maliki itu sudah masuk tanah haram. Karena masuk tanah haram, sampean ganjarane kok padha karo nang jero Masjidil Haram. Nah, makanya kalau kepingin gambar
Umpama niki Ka'bah. Nggih. Teng mriki Ji'rona. Ji'rona 25 kilo. Mriki Tanim. Niki sing tau umroh mesti ro Tanim Masjid Ji'rona. Hudaybiyah. Ji'rona Tanim niki paling idek Tanim niki 5 kilo. Ji'rona sampun Hudaybiyah Sumes 27 kilo. Mriki Arafah. Wada'an Nahil. Al-Dhalibin. Umpama niki Ka'bah teng mriki masjide. Lah wilayah haram niku ombohe sak menten. Kene 16 kilo. 13 kilo. 12 kilo. Lah Mekah luwih ombo maneh, Mekah luwih ombo maneh. Lah niki kawasan haram. Kawasan haram. Lah semua hotel jamaah haji itu pasti berada di wilayah haram. Jadi jenengan menilai ditakdir saged berangkat haji karo Gusti Allah. Dilalah sampun kok usia sampun sepuh mboten kuat maneh. Wis cukup nggih pendapat niki. Wis sembayang nang hotel lain nilainya sama dengan tenggone Masjidil Haram. Dan ini pendapat yang dipakai oleh Sayyid Maliki. Jadi menawi haji wis sepuh, wis gak usah memaksakan diri berangkat setiap hari nang Masjidil Haram. Wis cukup sembahyang nang hotel karena semua hotel jamaah Indonesia niku termasuk wilayah tanah haram. Jadi sembahyang nang hotel nilainya, pahalanya niku sama kali sembahyang nang Masjidil Haram. Itu pendapat yang nggih saged didamel jamaah-jamaah sing sampun sepuh. Lah yang menarik nggih, sing menarik Wahabi sebagai paham resmi yang dipakai oleh pemerintahan Arab Saudi itu keluar dari pendapat Imam Mazhab papat niku. Menurut menurut Imam Maliki tidak boleh masuk masjid kecuali ada hajat. Menurut Imam Syafi'i oleh tapi lek diizini kecuali nang masjid telu iku gak oleh. Menurut Imam Hanafi boleh secara mutlak. Tapi orang-orang Wahabi ini keluar saking pendapat itu semua. Kula ngenangen Nabi. Nyata. Orang-orang Wahabi, pemerintah Arab Saudi itu memakai semua wilayah di kota Mekah dan di kota Madinah orang kafir dilarang masuk. Jadi orang kafir iku mboten oleh mlebu nang Mekah, mboten oleh mlebu nang Madinah. Jadi lek ana pemerintah dari mana nang Riyadh, nang Jeddah, mboten oleh mlebu Mekah, mboten oleh mlebu Madinah. Orang kafir oleh orang-orang Wahabi, pemerintah Arab Saudi. Dan kula angen-angen niku nggih ana apike. Walaupun kadang-kadang wong Wahabi niku nggih kenemenan. Kula pencerita ketika haji niku ana wong Indonesia, jamaah Indonesia. Niku kula tahu orang Indonesia sebab dia memakai batik, jamaah seragam orang Indonesia. Niku ketika niku ana wong nggih gede, dukur, jenggoten, serbanan. Mungkin wong ini nggak wah iki syekh besar iki kiai gede. Akhirnya disalami kali wong Indonesia mang. Disalami ndunuk kaya ngeten, diambung tangane. Diambung tangane kaya ngono niku wong Wahabi niku mboten purun. Disemeneni wong sing ngambung tangane memang. Kula semerap bahasae. Gak oleh salaman kok ngene gak oleh. Rokok hanya untuk Allah. Dianggap ndunuk ngeten dianggap rokok.
Rokok hanya untuk Allah. Wong Wahabi yo nanggone kono gak ono sawah. Lek ono sawah yo untuk wong-wong kafir yo wong-wong petani dianggap kafir kabeh. Lek nandur mesti rokok. Untungnya nang wong kono gak ono sawah, gak ngerti yo tani ku wong nandur beras niku nandur niku mesti rokok arene. Rokok kok gak oleh. Jadi rokok hanya untuk Allah. Tapi kula angen-angen, nggih, kula angen-angen. Gusti Allah, nggih, niki jenengan sakit dengan terami sakit boten nggih mboten napa-napa. Lek ini tidak berdasarkan kitab, ini hanya asumsi pribadi kula. Lek kula angen-angen, memang ada baiknya Mekah Madinah itu sing nguasai itu orang-orang di luar kita. Jenengan angen-angen, kula niku lek angen-angen ini umpama mau sing nguasai niku orang-orang seperti kita, ini paham-paham seperti kita. Niku temenan. Kiswa itu gak ngarai soalek. Wes pasti pakai sing guntingi. Kapan kan wonten cerita beberapa tahun yang lalu ono jamaah orang Indonesia itu menggunting kiswa. Umpama awak dhewe sing jaga, gak ono askar wala kiswa niku wis entek didadekno jimat ambek wong-wong. Temenan, kula ngenangen iya yo, ono hikmah lah. Mekah Madinah dipegang oleh orang-orang Wahabi. Temen lek awak-awak dhewe sing nyekel kiswah niku wis didadekno jimat ambek wong-wong. Gak trimo kaya ngono. Mas jadi paling digawe terbangan terus akhirnya. Wis jenengan setuju mboten mboten setuju mboten napa-napa. Tapi kula ngenangen iya yo. Iki lempoma awak dhewe sing nyekel, Masjidil Haram, Masjid Nabawi awak dhewe sing nyekel. Isok-isok bengi ana terbangan nang ngene. Terus kembang-kembang nang ngene ndi-ndi. Kula ngenangen iya ya. Kula ngenangen iya ada benarnya juga, Jadi orang-orang kita niku menganggap sesuatu itu sebagai ibadah. Orang-orang Wahabi malah menganggap mencegah itu adalah sebuah ibadah. Misalnya mawon kita ziarah, kan tahlil nang ngarepe kuburan. Menurut kita kan itu adalah sebuah ibadah, tawassul, maca tahlil. Tapi menurut orang-orang Arab, menurut orang-orang Wahabi itu perbuatan yang tidak boleh. Akhirnya dicegah. Makanya jenengan lek tenguk-tenguk nang ngarepe makam kok suwe, langsung digeser, haram, ngali. Mencegah seperti itu mereka anggap sebagai ibadah. Apa dhewe nglakoni iku dianggap ibadah, mereka mencegah malah menganggapnya ibadah. Jadi dipikir-pikir maneh, iya yo, ono hikmah lah. Seandainya bukan mereka yang menguasai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kira-kira kula ngenangen kula dhewe mawon. Saben toilet iku ono sing nungguk terus ono sing ngekei bayar. Ayo bayar. Didadekno ziarah nang ngene ndi kok bayar sakmene kaya nang ngene iki ketua rombongan endi. Ayo daftar sik ketua rombongan ini. Bisa jadi seperti itu. Kula angen-angen iya ya, ono bener juga. Nek sakniki kan mboten enten. Bahkan kotak amal saja tidak ada teng mriku. Kula pas wae berangkat iku ono sing titip, Gus kula titip dhuwit. Mungkin mlebetaken kotak amal tengene masjid. Ya gak ono nang kono. Mboten enten teng mriku. Seandainya kita sing ngelola, kira-kira lek Jumatan ku kaleng dikono ngene digeser-geser ngene kira-kira. Entah apa, itu makanya ada benarnya juga. Saat ini Saudi Arabia itu dikuasai oleh Wahabi. Mas, bentar, Gusti Allah tidak pasti ono hikmah. Seandainya kita sing menguasai itu mungkin tambah gak karu-karuan mungkin. Yo terbangan sembarang kalir, kotak amal terus nanggone toilet ono sing nunggu bagian bayar. Ada hikmahnya. Wis sampeyan angen-angen jenengan percaya jenengan terima nggih saged, mboten trima nggih mboten napa-napa. Wong niki hanya asumsi pribadi kula. Pun ayat terakhir lahum fid dunya khizyun. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan, maksudnya kehinaan. Lek sing dimaksud orang-orang musyrik itu orang-orang musyrik Arab mendapatkan kekalahan ketika peristiwa Fathu Makkah. Orang-orang musyrik Arab mendapatkan kekalahan ketika peristiwa Fathu Makkah. Lek sing dimaksud orang-orang Nasrani, maka kekalahan orang-orang Nasrani ialah ketika penaklukan Konstantinopel. Niku diceritakan tentang tafsir Al-Qurtubi.
Ayat terakhir, walahum fil akhirati adzabun azim, dan mereka di akhirat mendapat siksa yang pedih. Sing dimaksud adalah neraka. Jadi wong-wong musyrik Arab, wong-wong Nasrani itu semua nang oleh akhirat meni mereka akan masuk ke neraka. Pun cekap sematan mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Insyaallah benjing diterusaken ayat 111 gangsal 11. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu Muhammad wa sallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna usra. Allahumma yassir lana umurana wa umura dinina wa dunyana wa akhrana. Allahumma yassir lana wa auladina wa dzurriyyatina wa jama'atina ziyarata Makkah wal Madinah bil haji wal umrah marratan ba'da marrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.